Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan, peserta Latsar CPNS angkatan 14 Kemendikbud tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang wawasan kebangsaan yang telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman melalui aplikasi Zoom. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa sih wawasan kebangsaan Indonesia itu. Nah, wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu menurut Profesor Muladi. Gimana sih kita bisa dikatakan memiliki wawasan kebangsaan? Yaitu adalah yang pertama, kita memiliki cara pandang. Dari cara pandang tersebut akan menumbuhkan rasa cinta. Kemudian dari rasa cinta tersebut akan memunculkan rasa memiliki. Nah, ketika kita sudah ada rasa memiliki, maka kita akan memiliki rasa patriotisme. Nah, rasa patriotisme di sini artinya atau contohnya rasa bangga, menjaga dan melindungi. Contohnya misalnya kita membayar pajak itu tepat waktu. Itu adalah salah satu contoh dari rasa patriotisme. Kemudian sasaran materi dari wawasan kebangsaan ini adalah yang pertama, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme. Yang ketiga adalah menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah mendorong perilaku patriotisme. Nah, untuk contoh dari memperkuat rasa persatuan dan kesatuan adalah menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kemudian memahami perbedaan bukanlah alasan untuk saling membenci dan memusuhi. Jadi kita di Indonesia ini berbagai macam adat, istiadat, agama, budaya itu berbeda-beda. Kemudian sebagai manusia kita memiliki harapan hidup yang sama. Dengan bersatu, banyak hal yang dapat kita lakukan dan kita dapatkan. Sejarah mencatat kita bisa hidup berdampingan penuh kedamaian dalam kemajemukan. Kemudian menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu memahami amanah bahwa Tuhan mentakdirkan kita lahir dan hidup di negara Indonesia. Mengenali negara Indonesia yang sangat kaya dengan kekayaan dan keindahan alamnya. Nah, seperti video yang diputar oleh Bapak Muhammad Abdirrahman pada saat itu. Nah, kita bisa melihat kekayaan laut, kekayaan alam. Nah, di situ ada budaya juga berbagai macam yang ada di Indonesia. Kemudian mengenali negara Indonesia yang sangat kaya dengan budayanya. Jadi di Indonesia ini ada budaya bahasa, budaya tarian, budaya seni, dan lain-lain. Bangga sebagai negara Indonesia yang dikenal dengan keramahannya. Jadi warga asing pun senang untuk jalan-jalan ke Indonesia itu karena warga Indonesia itu banyak yang ramah. Kemudian memahami sejarah perjuangan pembentukan negara Indonesia. Jadi kita harus memahami bagaimana perjuangan dan tumpah darah para pahlawan-pahlawan yang membela negara kita. Kemudian yang ketiga adalah menyadari keberadaan hal-hal yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat mengancam eksistensi bangsa. Yang pertama adalah korupsi. Korupsi jelas ya, karena merugikan negara. Yang kedua adalah narkoba. Narkoba ini jelas karena dapat merusak generasi bangsa. Yang ketiga adalah radikalisme dan separatisme. Di sini adalah contohnya suatu paham untuk berdiri sendiri suatu organisasi, misalnya seperti OPM, Organisasi Papua Merdeka, dan Gerakan Aceh Merdeka yang ada di Aceh sana. Kemudian hoax ini jelas karena suatu perkataan yang bohong. Jadi jelas sesuatu itu bisa berupa ancaman misalnya. Kemudian ada hate speech atau perkataan kebencian. Jadi perkataan kebencian di sini misalnya menghina menteri, menghina presiden, seperti itu. Maka itu adalah contoh-contoh hal-hal yang dapat mengancam eksistensi bangsa.
Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan terkait wawasan kebangsaan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.